Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 12 alasan istri menolak hubungan suami istri dengan pasangan. Nah, ini tentunya kita harus paham betul apa sih yang menjadi alasan seorang istri hingga berani menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini nggak ada salahnya, khususnya para suami harus memahami betul apa sih sebenarnya yang terjadi pada pasangan kita, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa share. Nah, Kang Kumis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang terus mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Oke, alasan pertama biasanya istri mengaku kecapean. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka nggak ada salahnya si suami lebih pengertian sedikit. Artinya ketika kecapean ini terjadi 1-2 kali tidak masalah. Mungkin kita masih menyadari tentang hal itu ya. Namun apakah si istri ini akan selamanya merasa kecapean? Tentunya tidak ya. Jadi ketika Anda merasakan bahwa ini selalu terjadi, gak ada salahnya Anda terus lebih memberikan keleluasaan kepada pasangan Anda. Ya setidaknya bisa membantu mengurangi rasa capek yang terjadi pada pasangan Anda. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua bisa jadi hubungan memang mulai renggang. Nah, ketika hubungan mulai renggang ini apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah Anda sebagai seorang suami pernah melakukan satu kesalahan sehingga menurunkan atau menciptakan kerenggangan di antara hubungan sahabat berdua? Ini perlu dipahami juga ya yang kedua. Lalu yang ketiga biasanya adalah karena merasa kurang kasih sayang dan juga sentuhan. Nah, hal ini memang sudah berkali-kali saya katakan harus ada keseimbangan. Jadi ketika si suami hanya memberikan nafkah lahir mungkin lebih atau bahkan lebih dari cukup ya. Namun ketika seorang wanita ini juga tentunya butuh adanya sentuhan dan kasih sayang dari pasangan. Nah, berarti memang sedikit banyak si istri ini menginginkan ya, bukan menuntut, menginginkan satu keseimbangan antara nafkah lahir maupun batin. Nah, mungkin di tengah kesibukan ya dengan alasan si suami sibuk sehingga tidak ada waktu untuk istri. Inilah hal yang keliru ya. Sudah sering saya katakan bahwa waktu yang diberikan untuk kebahagiaan istri atau anak-anak ini tidak harus 1 hari penuh, maksudnya seperti itu. Ada hari-hari tertentu yang memang untuk diluangkan waktu bersama keluarga. Contohnya adalah di hari-hari libur misalnya. Ini bisa ya. Karena ketika sudah menikah lama, ini kan tidak harus seperti pengantin baru ya setiap hari harus memperlihatkan kasih sayang ini itu. Karena memang perhatian kita sudah terpecah, yaitu harus juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan juga hal-hal lain. Tentunya 1 minggu sekali saja mungkin si pasangan sudah sangat maklum ya, karena memang situasinya sudah berbeda. Lalu yang keempat adalah menurunnya kepercayaan. Nah, apakah selama ini Anda sebagai suami ya atau siapapun ya pernah melakukan sebuah kesalahan lalu secara diam-diam istri menunggu konfirmasi untuk meminta maaf. Namun mungkin maaf yang ditunggu dari Anda ini tidak kunjung datang. Bisa jadi ini menjadikan sebuah masalah yang pada akhirnya terbawa sampai ke hal tersebut. Yang pada akhirnya menyebabkan menjadi salah satu alasan istri enggan memenuhi keinginan suami. Lalu yang kelima adalah merasa bahwa keintiman atau hubungan suami istri selama ini dirasa hambar. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat justru usai melakukan hal tersebut menjadi fresh dan bahagia. Namun mungkin dia rasa biasa-biasa saja. Nah ini biasanya banyak hal ya. Ini di sini untuk menciptakan hambar ini menjadi tidak hambar dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Jadi perbaiki dulu emosionalnya ya. Perbaiki dulu. Lalu yang keenam bisa jadi karena penurunan libido pada usia-usia tertentu ya. Jadi penurunan libido ini menyebabkan penurunan hasrat seksual pada wanita. Nah ini, jadi pandai-pandai kita bagaimana meningkatkan libido pada pasangan kita atau hasrat keinginan berhubungan suami istri pada pasangan kita, tentunya bisa juga dengan memberikan makanan-makanan yang dapat meningkatkan libido yang menurun itu tadi. Ya,
misalnya seperti coklat dan buah-buahan. Buah-buahan Anda bisa cari tahu banyak hal ya. Nanti kita akan lanjut ke hal yang apa saja sih makanan-makanan yang dapat mendukung timbulnya rangsangan atau naiknya libido pada wanita. Lalu kemudian yang ketujuh adalah masalah penampilan. Kadang ketika seseorang sudah menikah ini menganggap bahwa penampilan ini dianggap sepele. Makanya disinilah pada akhirnya juga timbul perselingkuhan ini mudah diketahui. Karena ketika dia memiliki hal-hal yang baru, menemui orang yang baru dikenal dengan maksud melakukan perselingkuhan, mungkin ini gampang sekali dibedakan dari sisi penampilan. Karena ketika kita tampil untuk pasangan kita, kadang kita tampil semaunya kita sendiri. Berbeda ketika kita ingin menemui seseorang. Ini adalah ciri yang sangat mudah diketahui. Jadi nggak ada salahnya ketika itu menjadi salah satu alasan, silahkan ya, memperhatikanlah tentang penampilan. Dua-duanya ya, si suami juga, si istri juga. Lalu yang kedelapan, ini adalah hal yang memang kurang dipahami. Ya, bisa jadi oleh wanita atau istri, bisa juga oleh si pria. Namun yang kita bahas di sini adalah ketika wanita memberikan alasan kenapa tidak mau melayani hubungan suami istri dengan pasangan, maka ini lebih terjadi ke prianya ya, yaitu hanya merasakan kebahagiaan atau kenikmatan sepihak. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa nafkah batin ini kan harus terpenuhi. Terpenuhi artinya karena bagaimanapun biologis ini pria juga membutuhkan, wanita juga membutuhkan. Jadi di sini dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Bagaimana yang pada akhirnya ya bisa ini dua-duanya merasakan kebahagiaan usai melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika yang bahagia misalnya cuma suami doang, cuma istri doang, ini yang pada akhirnya mereka penasaran dan mencari kebahagiaan di luar. Lalu yang kesembilan itu adalah adanya sebuah fantasi di dalam melakukan hubungan suami istri ini justru membuat pasangan menjadi risih atau ilfil. Nah, maka ketika hendak melakukan hubungan suami istri nggak ada salahnya apapun fantasi yang akan dilakukan dikomunikasikan lebih dahulu. Kita harus pahami ini fantasi yang disukai dan ini fantasi yang tidak disukai atau justru membuat si dia itu ilfil atau risih. Maka hindari hal-hal yang membuat fantasi tersebut justru mengurangi ya hasrat atau keinginan dalam melakukan hubungan suami istri. Ini penting ya. Lalu yang ke-10 adalah terjadi perubahan hormon. Tentu di usia-usia tertentu akan terjadi perubahan hormon atau mengalami penurunan. Ini secara otomatis ya pada usia tertentu. Nah ini. Namun kita harus paham kapan sih sebetulnya. Yaitu biasanya wanita terjadi pada saat sudah mulai menopause atau tidak lagi adanya ketang bulan. Ini bisa menjadi salah satu penyebab bahwa mulai sedikit enggan melakukan itu. Kita harus paham itu ya. Nah, lalu yang kita bahas di sini adalah bagaimana membangkitkan kembali. Nah, tentunya kita akan cari tahu itu ya. Lalu yang ke-11 adalah adanya rasa tertekan pada diri wanita atau istri. Nah, ketika tertekan atau adanya tekanan-tekanan ini tidak mungkin merasakan satu kebahagiaan pada saat melakukan hubungan suami istri. Karena itu butuh waktu dan suasana khusus ketika seseorang hendak melakukan itu supaya berakhir bahagia. Namun ketika di dalam hatinya sudah ada tekanan, ya keterpaksaan, maka mustahil dapat merasakan kebahagiaan itu. Ya, yang pada akhirnya membuat istri atau pasangan menjadi malas melakukannya. Lalu yang terakhir adalah adanya bentuk protes. Bisa jadi, ya. Bentuk protes mungkin ada beberapa hal yang pernah Anda janjikan pada pasangan Anda lalu tidak kunjung terbukti ya, Anda tidak segera membuktikan apa yang menjadi janji-janji Anda, atau memang Anda sudah pernah melakukan sebuah kesalahan tapi Anda mungkin terus menutupinya padahal istri mengetahuinya. Ini yang pada akhirnya juga menimbulkan satu bentuk protes ya ketika seorang istri ini enggan melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Nah, sahabat, saya percaya bahwa tidak satu pun ya alasan yang pernah diungkapkan kepada Anda dari pasangan Anda, karena saya percaya sahabat semua memiliki pasangan yang setia dan tidak mengalami kendala-kendala seperti yang Kang Kumis ucapkan. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.